Ya pemirsa, ada kembali di Indonesia Business Forum. Tadi kalau sudah disampaikan bahwa pedagang atau pengecer itu optimis dan siap menjadi sub pangkalan. Pak Herman, ini kalau tadi disampaikan Pak Ali bahwa jangan sampai dari 375.000, ini bisa yang diverifikasi hanya 40.000 saja nantinya, atau 5.000 saja begitu. Sedikit 5% saja nantinya. Kontrol seperti apa yang diharapkan oleh DPR ke depannya kepada pemerintah? Ya, pertama tentu kalau decentralize masyarakat atau rakyat harus beli ke pangkalan kan agak repot. Karena kita mengurangi tingkat antrian dari 375.000 pengecer ke 40.000 pangkalan misalkan. Ini kan agak riskan, banyak sekali nanti masalah. Belum lagi kalau masyarakat yang agak jauh dari pangkalan kan harus menggunakan ojek, harus menggunakan kendaraan. Jangan-jangan ongkos kendaraannya lebih mahal daripada mereka harus beli di pengecer. Ini juga harus dihitung gitu ya, karena head di setiap daerah itu kan berbeda headnya. Oleh karenanya ini harus dihitung betul sehingga jangan sampai kemudian uang yang dikeluarkan oleh masyarakat semakin besar karena kemudian harus ke pangkalan. Saya kira sekarang tinggal mencari solusi yang lebih tepat. Bagaimana memenuhi dua kriteria, tepat sasaran dan tepat harga. Ya, kita harus melegalkan para pengecer bagian tidak terpisahkan dari pangkalan. Gitu. Kan sekarang ada kemudahan, misalkan untuk dilegalkan sebagai bagian kemitraan, ya tinggal daftar NIB kan gratis. Kemudian bisa melalui OSS. Formulirnya bagaimana disiapkan oleh Pertamina, pakai aplikasi yang tentu nanti memudahkan. Dan kemudian rakyat juga diberikan ruang yang cukup untuk melakukan pengawasannya. Sehingga real time masyarakat kapan saja kalau melihat pelanggaran dalam salah satu agen, pangkalan atau pengecer yang kelak menjadi sub pangkalan, ini bisa langsung ditindak gitu oleh Pertamina. Jangan lagi Pertamina sebagai pelaksana subsidi gas ini juga kemudian terlalu longgar, tidak menindak pada pelanggar-pelanggar yang terjadi di bawah. Nah ini yang harus ada ketegasan. Kan kita ironis ya, sesuatu yang untuk rakyat selalu menjadi masalah. Subsidi pupuk sampai hari ini juga menjadi masalah. Subsidi-subsidi yang untuk rakyat selalu saja ada pemain-pemain yang tentu ini memanfaatkan situasinya. Oleh karena itu ya keterlibatan seluruh masyarakat untuk mengawasi, untuk juga membantu terhadap pemerintah menyalurkan sesuatu yang ini memang baik bagi rakyat melalui subsidi, sejatinya kita turut serta untuk mensukseskannya. Oke, siap. Mungkin closing statementnya dari Pak Agus, singkat saja Pak, closing statementnya terkait dengan hal ini. Kita bicara subsidi kan, subsidi selalu bocor, ini mungkin 50% itu bocor ini. Kita nggak tahu nggak kemana-mana. Berani nggak kalau kita nggak pakai subsidi? Saya serahkan pada Pak Bahlil dan pemerintahan sekarang. Tetapi karena bocoran itu sebetulnya bisa untuk membeli. Tapi mengawasinya harus jelas. Tadi disampaikan Pak Herman harus jelas pakai apps, pakai segala macam, daftar KBLI dan sebagainya. Silahkan. Tapi harus ditegas sehingga nantinya mungkin tidak perlu subsidi atau sedikit. Subsidi langsung aja. Kan karena ke pengguna kan. Nah gitu. Jadi supaya itu jelas. Karena kita tahu yang bohir-bohir di atasnya ini bukan orang sembarangan juga loh. Itu bisa dicek. Pak Herman pasti tahu, tahu semuanya. Ya, jadi dari saya itu yang penting masyarakat bisa memperoleh LPG yang 3 kilo itu harganya terjangkau sesuai dengan ini, tetapi coba subsidinya dikurangi. Yang ketahuan kita subsidi bocor-bocor itu dihabisi, pasti berkurang. Itu saja. Pak Satya, bagaimana Pak? Closing statementnya Pak. Ya, jadi kita harus hargai dan sabar dengan kebijaksanaan pemerintah, kebijakan pemerintah dalam hal ini. Karena memang semuanya tidak bisa instan. Sehingga niat baik pemerintah untuk menuju kepada subsidi yang tepat sasaran itu adalah merupakan bentuk manifestasi dari tujuan kemerdekaan kita. Karena prosperity to the people, itu yang paling penting kan. Kita tidak ingin orang itu terkorbankan seperti Bu Sriatun itu. Dari 12.500 di pangkalannya sekitar 16.000, beliaunya beli 22.000. Apakah itu keadilan? Nah ini yang mesti kita bisa jawab. Baik. Kalau dari Pak Ali, mewakili pedagang seperti apa Pak? Yang pertama, sekali lagi kami mendukung niat baik pemerintah untuk subsidi ini tepat sasaran. Yang kedua, kami mendukung pengecer jadi sub pangkalan.
berarti legal. Yang ketiga, kami juga akan mendorong pemerintah tegas, Bang Herman. Kalau nanti ada pengecer palsu, pengecer atas nama Herman Khairumen, atas nama Ali Masun, itu ditindak tegas begitu. Supaya pengecer yang notabene pedagang kaki lima, usaha mikro, tidak selalu menjadi kambing hitam dalam penerapan kebijakan ini. Baik, terima kasih para narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Artinya kebijakan dari pemerintah ini baik, tinggal implementasinya seperti apa dan juga terlebih khusus untuk subpangkalan yang akan diberlakukan nanti kepada pengecer. Terima kasih juga kepada mahasiswa adik-adik yang sudah hadir pada hari ini. Dan pemirsa, demikian Indonesia Business Forum. Saya Celia Alexandra, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.